Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang dialami seorang mahasiswi di kota Tomohon, Sulawesi Utara yang berakhir naas, yang bener-bener naas banget, yang semuanya terjadi di gazebo ini. Yang sedihnya nih ya, semuanya terjadi itu beberapa bulan menjelang hari wisudanya, yang padahal udah ditunggu-tunggu sejak jauh hari. Tapi semuanya berakhir di tangan orang ini yang sebagai mantan pacarnya, yang ternyata masih cinta bahkan cemburu, sampai akhirnya jadi kasus yang bener-bener naas banget nih. Tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terulang lagi. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana ya. Jadi kalau ada nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Astri Yunita Akai kelahiran tahun 1994 yang dikenal dengan panggilan Astri, yang tumbuh besar dengan kasih sayang bapak dan ibunya, yang tinggal di desa Morea, kecamatan Ratatotok yang ada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tapi sayangnya saat Astri yang masih kecil, dia pun harus kehilangan ayah kandungnya. Dan sejak ini ya ibunya pun mulai merawat, membesarkan dan juga menyekolahkan Astri bahkan sampai ke perguruan tinggi. Karena di tahun 2011 Astri pun mulai melanjutkan pendidikannya ke kota terdekat dari desanya, yaitu di kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari desanya. Nah di sana dia pun kuliah di STT atau Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Tomohon. Karena saat itu ya Astri ini emang bercita-cita menjadi pendeta untuk bisa melayani masyarakat. Nah selama kuliah Astri pun mulai tinggal di asrama kampus yang gak jauh dari kampusnya, yang mana Astri pun mulai menjalani kuliahnya dengan serius. Nah sejak kuliah Astri yang juga emang tipikal pinter bergaul dan juga sangat komunikatif, yang emang dikenal sangat santun dan juga penyayang. Jadinya di kampus dan juga di asrama banyak teman-temannya yang seneng sama dia. Apalagi Astri ini selalu diandalkan teman-temannya buat masak di asrama karena masakannya yang emang dikenal enak, sampai dia pun dapat julukan koki di asramanya. Singkat cerita, setelah setahun kuliah saat itu yang udah di tahun 2013, Astri pun mulai kenal dan dekat dengan seorang lelaki yang bernama John Leonardo Angga Wayong, yang dikenal dengan panggilan Angga, yang juga sebagai mahasiswa di kampusnya, yang saat itu Angga ini itu tinggal dengan keluarga tantenya di wilayah Matani yang ada di kota Tomohon Tengah. Di lingkungan tempat tinggalnya, Angga ini padahal dikenal sebagai sosok yang baik, ramah dan juga sopan sama keluarga termasuk tetangganya di sana. Nah karena sikap baiknya inilah ya, akhirnya hubungannya dengan Astri pun makin dekat dan di bulan Oktober 2013 mereka pun mulai pacaran. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja dan mereka pun udah sama-sama merasa nyaman dan juga cocok karena mereka yang emang sama-sama mahasiswa teologi yang sama-sama bercita-cita menjadi pendeta untuk melayani masyarakat. Terus selama pacaran Astri juga sempat ngebawa Angga ke kampung halamannya untuk dikenalkan dengan ibu dan juga neneknya. Nah terus karena Angga juga yang sebenarnya orang yang baik dan rendah hati ya, jadinya Angga pun diterima bahkan disenangin dengan keluarga Astri. Karena ini Astri pun mulai sering ngebawa Angga ke kampung halamannya karena mereka pun yang emang udah sama-sama serius menjalin hubungannya. Yang awalnya ya semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Tapi setelah lebih setahun mereka pacaran, masalah pun mulai muncul. Karena saat itu ya Angga ini terlalu protektif dan cemburuan yang selalu menjadi alasan mereka bertengkar. Karena Angga ini sering melarang bahkan ngekang Astri. Terus masalahnya nggak sampai di situ aja, karena saat itu ya ternyata keluarga Angga nggak setuju dengan hubungan mereka. Tapi yang ngebuat Astri ini benar-benar sakit hati, ternyata alasan keluarga Angga nggak setuju itu karena Astri yang dianggap sebagai orang kampung. Karena ini Astri yang sakit hati akhirnya mutusin hubungan mereka dan mulai menjauh dari Angga, bahkan sampai jaga jarak dan lebih milih fokus menjalani kuliahnya yang udah di semester akhir, yang mulai fokus mempersiapkan wisudanya yang akan digelar beberapa bulan lagi. Sedangkan Angga yang sebenarnya nggak mau putus, yang bahkan udah merasa serius dengan Astri, itu terus berusaha ngejar, bahkan berusaha ngebalikin hubungan mereka dengan ngajak balikan. Nah tapi Astri yang udah kekeh dengan keputusannya itu tetap nolak dan berusaha menjauhi Angga. Terus entah gimana bisa ya, di tengah-tengah kekecewaan dan kegalauannya, Angga ini mulai kesel dan marah karena menurutnya kalau saat itu Astri udah deket dengan lelaki lain. Nah karena nggak bisa membendung rasa cemburunya ya, jadinya dia pun berusaha ngajak Astri ketemuan buat menanyakan langsung siapa lelaki yang sedang deket sama dia. Nah tapi karena Astri yang udah
mutusin semua kontaknya, jadinya dia pun sempat kebingungan gimana cara menghubungin dan nemuin Astri. Sedangkan Astri saat itu yang udah di tanggal 30 Januari 2015, tepatnya di hari Jumat setelah pulang dari kampus, kayak biasa pas weekend dia pun pulang ke kampung halamannya di Desa Morea buat ketemu dan ngumpul sama keluarganya di sana. Sedangkan Angga di Tomohon yang udah kebingungan ya, akhirnya di hari Sabtunya dia pun langsung mendatangi asrama Astri dan sempat minta tolong ke salah satu teman seasrama Astri buat manggilin Astri karena dia yang mau ketemu buat ngebalikin laptop. Temannya pun sebut kalau Astri udah balik ke kampungnya sejak hari Jumat kemarin. Nah jadinya ya teman Astri pun minta laptopnya dititip aja sama dia dulu sampai nanti Astri ini balik dari kampungnya. Nah tapi Angga nolak nitipin laptopnya dan langsung pamit balik ke rumahnya. Sedangkan Astri di kampung yang saat itu udah di hari Minggu, dia pun sempat memimpin ibadah pemuda remaja di desanya. Nah setelah pulang ibadah di rumahnya, Astri pun baru cerita dan curhat ke nenek dan ibunya kalau dia udah nggak menjalin hubungan lagi dengan Angga karena keluarganya yang nggak setuju karena nganggap Astri ini yang sebagai orang desa. Dengar pengakuan Astri, ibu dan neneknya pun kaget karena nggak nyangka karena Angga yang padahal baik dan cukup santun. Nah tapi karena itu emang keputusan Astri ya, jadinya ibu dan neneknya pun memahami dan menghargai keputusannya dan mendukung supaya Astri lebih fokus menjalani kuliahnya yang udah di semester akhir. Karena saat itu ya keluarganya di kampung emang udah semangat menanti wisuda Astri yang rencananya akan digelar di bulan Juli tahun itu. Terus besoknya yang udah di hari Senin sebelum balik ke Tomohon, Astri ini sempat nerima SMS dari Angga yang ngajak ketemuan dengan alasan mau ngasih hadiah spesial. Nah tapi Astri nggak bales dan sempat cerita ke nenek dan ibunya kalau Angga ngirim SMS ngajak ketemuan yang mau ngasih hadiah. Setelah itu di siangnya Astri yang mau balik ke Tomohon itu sempat pamit dengan mencium tangan dan memeluk ibu dan neneknya yang saat itu nggak ada yang menduga dan menyadari ternyata itulah terakhir kalinya Astri ini pamit sebelum semuanya terjadi. Jadi Angga yang saat itu sebenarnya masih gak terima putus karena dia yang masih obses dengan Astri, apalagi dia juga masih cemburu ya karena merasa Astri udah deket dengan laki-laki lain. Jadinya dia pun mulai merasa daripada Astri dimiliki orang lain, lebih baik dia menghabisi Astri supaya gak ada yang bisa memiliki Astri. Jadinya dia pun mulai nekat berencana mengeksekusi Astri dengan terus berusaha menghubungi Astri buat diajak ketemu. Nah karena dia yang tahu kalau Astri pasti nolak diajak ketemu untuk membicarakan hubungan mereka, jadinya supaya Astri mau ketemu, dia pun menghubungi Astri lagi yang seolah-olah kalau dia udah nerima keputusan Astri yang udah dia anggap sebagai sahabat. Sekaligus ketemu karena dia yang mau ngasih hadiah spesial sekaligus ngebalikin laptop Astri. Sedangkan Astri yang saat itu baru banget nyampe dari kampung yang udah di asramanya, yang ngelihat ajakan Angga ketemu buat ngebalikin laptopnya, apalagi dia tahu kalau Angga yang udah nganggap dia kayak sahabat, jadinya tanpa curiga sama sekali dia pun setuju buat ketemuan, tapi di malamnya. Karena saat itu Astri yang masih lelah karena emang baru banget nyampe dari kampungnya. Setelah Astri setuju, di sorenya Angga yang sedang di rumah yang udah bulat dengan tekadnya itu langsung mempersiapkan rencananya dengan nyiapin satu pisau yang diselipkan di pinggangnya dan juga mempersiapkan beberapa pakaian ganti, peralatan mandi dan beberapa perlengkapan lainnya yang dia kemas di ranselnya. Karena rencananya ya setelah melakukan aksi nekatnya ini dia akan kabur sejauh mungkin yang dia bisa. Setelah siap, di malamnya Angga pun sempat pamit bahkan minta maaf dengan tantenya kalau selama ini dia yang udah merepotkan. Sedangkan tantenya itu gak curiga karena saat itu Angga ini beralasan itu mau pergi ke kampus karena ada urusan. Nah setelah itu ya Angga pun langsung berangkat menggunakan motornya Honda Vario yang langsung jemput Astri ke asramanya. Setelah mereka ketemu di pinggir jalan dengan seolah ramah yang udah melupakan masalahnya, Angga pun langsung ngajak Astri jalan-jalan keluar. Astri yang gak curiga langsung setuju dan di jam 11 malamnya mereka pun jalan, yang mana Angga pun langsung ngebawa Astri ke wilayah bukit, tepatnya ke komplek gedung auditorium Bukit Inspirasi atau ABI yang masih ada di kawasan kota Tomohon. Nyampe di sana dengan situasinya yang udah sepi, Angga pun langsung ngajak Astri buat duduk di gazebo ini yang ada di depan gedung ABI dengan alasan buat menikmati pemandangan kota dari gazebonya. Di situ Angga pun langsung menyerahkan ranselnya yang berisi laptop. Nah pas Astri yang sedang ngebuka ranselnya, Angga pun langsung ngeluarin pisau dan langsung membekap Astri supaya nggak bisa teriak. Setelah itu dia pun langsung mengeksekusinya dengan lehernya sampai beberapa kali, yang ngebuat Astri pun langsung terjatuh yang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah memastikan Astri yang udah gak bernafas sebelum kabur karena saat itu bajunya yang udah dipenuhi lumuran merah, jadinya dia pun sempat ganti baju di gazebonya dengan baju yang udah dia siapkan di ranselnya. Nah sedangkan baju yang berlumuran merah dan juga pisau yang tadi dia gunakan itu dia masukkan ke dalam ranselnya. Setelah itu dia pun langsung ninggalin tubuh Astri yang terbaring di gazebonya dengan langsung kabur menggunakan motornya ke arah kota Manado yang nempuh 50
48 menit perjalanan dari Tomohon. Nah tapi di tengah jalan karena dia yang mulai khawatir ya, jadinya pas dia yang memasuki jalanan sepi yang ada di jalan Ring Road Citraland, dia pun langsung ngebuang dompetnya sendiri ke pinggir jalan buat nanti menyamarkan identitasnya. Setelah itu dia pun lanjut jalan lagi, yang akhirnya di jam 12 malam dia pun baru nyampe di kota Manado. Yang mana di sana ya dia pun sempat muter-muter karena kebingungan nggak tahu mau kemana lagi. Nah karena sebenarnya ya Angga ini kabur emang tanpa tujuan pasti, yang cuman bergerak untuk menjauhi Tomohon. Terus di tengah-tengah kebingungannya dia pun lanjut jalan lagi ke wilayah desa Pulisan yang udah masuk di Kabupaten Minahasa Utara yang berjarak sekitar 1 jam 45 menit perjalanan dari Manado. Nyampe di sana karena hujan lebat, dia pun mulai kebingungan dengan muter-muter di sekitaran desa Pulisan sampai akhirnya dia pun berteduh ke sebuah gereja yang ada di sana. Nah, pas sedang berteduh ini ya, karena perawakannya yang asing di sana, apalagi dengan pergerakannya yang kebingungan sendiri di tengah malam, jadinya dia pun sempat disamperin pendeta gerejanya buat nanya apa tujuannya ke sana. Di situ Angga pun ngaku sedang mencari alamat saudaranya di desa itu, yang mana dia juga ngaku bernama David Mulyawan yang berasal dari kota Manado. Nah awalnya ya karena kasihan, pendetanya pun ngebawa Angga ini masuk ke gerejanya untuk berteduh. Tapi karena demi keamanan, jadinya pendetanya pun sempat nanya lagi soal identitasnya. Tapi Angga ini nggak bisa ngasih identitasnya dan masih ngaku bernama David Mulyawan asal Manado, yang dia jawab dengan keadaan gugup dan ragu-ragu. Karena pendetanya yang mulai curiga, apalagi dia yang nggak bawa identitas, jadinya pendetanya pun ngebawa Angga ini ke rumah hukum tua desa atau kepala desanya. Di sana ya identitasnya pun ditanyakan lagi. Tapi Angga ini masih ngaku bernama David asal Manado, yang kesana mau nyari alamat keluarganya, yang dia sendiri nggak tahu siapa nama keluarganya di sana yang dia tuju. Karena makin mencurigakan, apalagi Angga yang ngebawa ransel dengan isi penuh ya, jadinya demi keamanan mereka pun nanya lagi apa isi ranselnya. Nah pas dibuka, ternyata isi ranselnya ada beberapa pakaian, laptop, sampai peralatan mandi. Nah tapi yang ngebuat mereka semua curiga ya, itu karena ada satu pisau dan juga satu baju yang udah dipenuhi lumuran merah. Tapi Angga yang udah makin gugup ya, itu ngaku kalau bercak merah itu bekas ngebersihin lukanya, karena tadi di perjalanan dia ngaku sempat alamin kecelakaan. Sedangkan para warga yang ngelihat sama sekali nggak ada tanda-tanda bekas kecelakaan di tubuh dan juga motornya, pas dia makin curiga lagi. Jadinya ya Angga pun ditahan dan dibawa ke kantor hukum tua desanya. Di sana mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian soal adanya pria misterius tanpa identitas dengan cukup mencurigakan. Karena ini ya polisi pun langsung datang menjemput Angga yang langsung dibawa ke Polsek Likupan. Di sana Angga pun sempat diperiksa lagi dengan beberapa pertanyaan soal identitasnya dan juga barang-barang mencurigakan yang ada di tasnya. Angga yang udah makin gugup masih mengakui atas nama David asal Manado, dan juga masih mengakui kalau baju bercak merah di ranselnya itu bekas ngebersihin lukanya bekas kecelakaan yang nggak bisa dia buktikan. Nah karena polisi yang udah ngerasa ada yang nggak beres dari Angga ini ya, jadinya untuk sementara dia pun ditahan dan nginep di polsek. Besok paginya yang udah di tanggal 4 Februari 2015, tepatnya di jam 7 pagi, warga di sekitaran gedung Auditorium Bukit Inspirasi itu dihebohkan dengan temuan tubuh wanita dengan kondisinya yang horor di gazebo yang ada di sana. Karena ini, mereka pun langsung ngelapor ke pihak kepolisian di Polres Tomohon. Gak lama kemudian, pihak kepolisian pun langsung berdatangan yang langsung mengamankan lokasi kejadian. Nah setelah diperiksa, ternyata wanita itu adalah mahasiswi STT Parakletos Tomohon atas nama Astri Yunita Akai yang berasal dari desa Morea. Karena ini, teman-teman kampus Astri pun langsung heboh, yang mana mereka pun langsung mendatangi lokasinya untuk memastikan kebenarannya. Nah setelah dipastikan, mereka pun langsung shock yang gak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Astri. Karena ini, teman-teman Astri pun langsung menghubungi ibu dan keluarga Astri di kampungnya. Nah terus setelah keluarganya dapat kabar ini ya, awalnya ibunya Astri itu sempat gak percaya. Tapi setelah polisi yang juga menghubungi keluarganya, barulah ibunya pun shock, histeris, bahkan sempat lemes sampai pingsan setelah dapat kabar ini. Sedangkan tubuh Astri itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke RSUP Profesor Dr. Kandau di Manado untuk diotopsi. Sedangkan pihak kepolisian ya itu mulai berusaha ngungkap siapa pelaku di balik ini semua dengan melakukan penyidikan ke orang-orang terdekat Astri, mulai dari teman dan juga keluarga untuk ngumpulin informasi. Nah dari pengakuan keluarga kalau Astri sebelumnya emang ada masalah dengan mantan pacarnya yang bernama Angga, karena mereka emang baru putus, apalagi putusnya bukan dengan cara baik-baik. Nah terus sebelum kejadian ya, pas Astri yang masih di kampungnya, dia juga sempat cerita kalau Angga sempat ngirim SMS buat ngajak ketemuan dengan alasan mau ngasih hadiah. Jadi keluarganya yakin setelah Astri balik dari kampung, kemungkinan Astri ini sempat nemuin Angga di Tomohon yang diyakinin sebagai orang terakhir yang dia temuin. Dan ada juga pengakuan dari salah satu teman satu asrama Astri yang ngaku kalau Angga itu emang sempat mendatangi asrama Astri dengan alasan mau nemuin Astri buat balikin laptop. Tapi saat itu ya Astri masih di kampung. Nah karena informasi ini, polisi pun mulai mencari keberadaan Angga di rumah tantenya yang sebagai tempat tinggalnya di Tomohon. Nah ternyata Angga nggak ada di sana karena belum pulang sejak kemarin malam
pamit ke kampus. Nah, karena makin curiga ya, jadinya polisi pun yakin kalau Angga ini udah melarikan diri. Jadinya polisi pun mulai memburu keberadaan Angga di wilayah Tomohon. Sedangkan di sisi lain, Angga yang saat itu masih ditahan di Polsek Likupang karena mencurigakan membawa sajam di ranselnya, apalagi dengan kondisinya yang tanpa identitas sama sekali, itu baru terungkap setelah pihak Polsek Likupang yang berhasil menyelidiki identitas aslinya atas nama John Leonardo Angga Wayong yang berasal dari kota Tomohon. Karena ketahuan bohong dengan memalsukan identitasnya atas nama David asal Manado, jadinya ya dia pun tetap ditahan di sana untuk menyelidiki soal apa tujuannya. Yang dikhawatirkan ada kaitannya dengan suatu kasus kriminal yang membahayakan warga di sana. Dan bener aja, karena yang masih di hari yang sama, pihak Polsek Likupang pun baru dapat kabar dari media berita soal terjadinya pembunuhan terhadap mahasiswi di komplek gedung auditorium Bukit Inspirasi yang ada di Tomohon. Apalagi saat itu mereka pun baru dapat info soal pihak kepolisian di Polres Tomohon itu sedang memburu seorang lelaki atas nama John Leonardo Angga Wayong yang udah melarikan diri. Karena ini, Angga pun langsung dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian di Polres Tomohon. Di sana ya Angga pun langsung diperiksa dan juga diinterogasi. Sedangkan pihak penyidik ya itu mulai menyelidiki HP Angga untuk diperiksa tuh dengan siapa komunikasi terakhirnya. Dan bener aja, polisi pun nemuin bukti kalau komunikasi terakhirnya itu dengan Astri saat mereka janjian ketemu. Setelah itu, penyidik pun meriksa pisau dan baju yang dipenuhi bercak merah yang dia bawa di ranselnya, dan juga menyelidiki sidik jarinya yang ternyata hasilnya pun sinkron yang membuktikan kalau Angga adalah pelaku di balik ini semua. Jadinya pas Angga diinterogasi ya, karena semua bukti udah mengarah ke dia, jadinya dia pun cuma bisa diem sambil ketakutan. Yang akhirnya barulah dia pun mengakui dan menceritakan semuanya. Yang tega dan nekat melakukan itu semua karena dia yang masih belum terima diputusin Astri. Apalagi yang ngebuat dia marah bahkan sampai tega ya, itu karena cemburu. Karena menurutnya kalau Astri itu sedang dekat dengan seorang pria lain. Dari sini Angga pun mulai ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Yang mana ini pun ngebuat seluruh warga di sana kaget, terutama teman-teman sekampusnya yang benar-benar nggak nyangka Angga yang padahal dikenal baik apalagi taat ternyata bisa bahkan sanggup melakukan itu semua. Karena ini Angga pun terancam hukuman yang cukup berat yang dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 340 KUHP tentang berencana yang terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Terus setelah menjalani persidangan demi persidangannya di Pengadilan Negeri Tondano di tanggal 27 November 2015, Angga pun akhirnya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Astri akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya dan dimakamkan di pekuburan Desa Morea yang dihadirin teman-teman kampusnya dan juga staf pihak kampusnya yang juga hadir turut berduka atas kepergian Astri. Bukan cuma teman dan pihak kampus, tapi banyak warga Tomohon terutama anak muda itu sampai banyak menggunakan foto Astri sebagai DP atau foto profil BBM mereka itu sebagai bentuk simpati mereka semua untuk Astri yang sebagai korban naas di tahun 2015 itu. Yang mana seolah ini membuktikan betapa dicintainya sosok Astri di mata orang-orang terdekatnya. Jadi rest in peace buat Astri ya. Semoga kasus ini bisa jadi pengingat dan pembelajaran buat kita semua nih. Terutama buat kalian-kalian yang pacaran apalagi sampai obses. Please dijadikan pembelajaran. Karena kasus-kasus kayak gini yang bermula karena obses itu udah sering banget terjadi dan udah sering juga kita bahas. Itu kayak kasus yang dialami seorang mahasiswi di Bali yang juga berakhir naas di tangan pacarnya yang obses yang terjadi di tahun 2019 lalu. Terus ada juga kasus yang dialami seorang guru di Lampung yang juga berakhir naas di tangan pacarnya yang obses yang terjadi di tahun 2024 kemarin. Terus yang baru banget kejadian ini kasus yang terjadi di Padang Pariaman yang terjadi di akhir tahun 2025 kemarin yang juga sama, yang bermula dari obses sampai berakhir naas di tangan pacar. Makanya kalau kasus yang dialami Astri yang terjadi di tahun 2015 kalau sempat dijadikan pengingat dan pembelajaran ya, harusnya kasus-kasus tadi yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2025 ya harusnya nggak terjadi lagi. Makanya please dijadikan pengingat. Dan buat kalian yang belum nonton kasus-kasus yang tadi itu kalian bisa nonton aja, ntar linknya aku siapin di deskripsi atau di pin komen di bawah. Biar tinggal klik aja. Supaya dari semua kasus-kasus tadi atau semua kasus yang udah kita bahas ya bisa dijadikan pembelajaran buat kedepannya. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini ya jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.